Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nyasha Udra Yasmina dengan NPM 22068281815 dari kelas Sistem A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen pada UDU 16. Pertama-tama kita pastikan dulu telah mengaktifkan modul rekrutmen. Caranya pada apps kita search rekrutmen lalu akan muncul dan apabila sudah tertulis installed berarti tandanya sudah diaktifkan modulnya. Selanjutnya, sebagai manajer HR, kita akan melengkapi field job position untuk manajer accounting and finance sesuai dengan ketentuan. Pada app employees, kita klik navbar configurations dan klik job positions, lalu klik new dan isi field yang diperlukan. Ini isi fieldnya sudah sesuai dengan ketentuan soal. Selanjutnya, kita akan membuat dua pelamar. Caranya dengan klik job application pada halaman job position Manager Accounting and Finance. Selanjutnya, kita klik new untuk membuat pelamar baru dan isi field sesuai dengan ketentuan. Berikut tampilannya yang sudah diisi fieldnya. Ini pelamar 1 dan ini pelamar 2. Dan ini tampilan ketika kedua pelamar telah berhasil dibuat. Ia akan ada di stage initial qualification. Selanjutnya akan ke tahap first interview. Kedua pelamar tersebut berhasil lolos tahap screening dan sebagai manajer HR kita akan lanjutkan proses rekrutmen dengan mengubah status menjadi first interview. Selanjutnya, sebagai staff rekrutmen, kita akan membuat jadwal dengan pelamar dan kirim melalui email dengan melakukan interview dan tes psikologi yang akan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini adalah meeting untuk aplikan 1 dan ini untuk aplikan 2. Setelah itu, pelamar 1 dan 2 berhasil lolos tahap tes psikologi dan interview dengan manajer HR. Sebagai staf rekrutmen, tandai meeting interview HR menjadi done dan berikan feedback untuk kedua aplikan. Feedbacknya adalah berhasil lolos ke tahap selanjutnya, ini untuk aplikan 1 dan ini untuk aplikan 2. Selanjutnya akan ke tahap second interview. Sebagai manajer HR, kita harus mengubah status pelamar untuk lanjut ke tahap berikutnya dengan mengubah status kedua application tersebut menjadi second interview. Selanjutnya, sebagai staff recruitment, aturlah jadwal meeting atau interview baru dengan user. Ini untuk meeting applicant 1 dan ini adalah meeting applicant 2. Setelah mengikuti meeting, sebagai staff rekrutmen, tandai meeting interview HR menjadi done, serta berikan feedback untuk kedua aplikan. Aplikan 1 tidak lolos tahap selanjutnya dan aplikan 2 lolos. Untuk feedback aplikan 1 adalah tidak lolos ke tahap selanjutnya dan untuk feedback aplikan 2 berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang reviews. Karena pelamar 1 gagal pada interview user dan proses rekrutmen tidak dapat dilanjutkan. Sebagai atasan untuk posisi manajer accounting dan finance, senior accountant mengubah status application pelamar 1 dengan membuat reviews reasons. Untuk reviews reasons kali ini adalah kriteria dan pengalaman kurang relevan dengan posisi ini. Selanjutnya kita ubah status application menjadi reviews dengan klik reviews dan pilih alasan yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah tampilan untuk aplikan yang telah ditolak. Apabila sudah ditolak, maka akan ada tulisan reviews dengan merah seperti ini. Tahap selanjutnya adalah contract sign. Setelah mengikuti meeting, pelamar 2 berhasil melewati wawancara dengan user. Oleh karena itu, manajer HR dapat mengubah status aplikan 2 ke tahap selanjutnya, sehingga proses rekrutmen dapat dilanjutkan ke tahap akhir, yaitu offering. Namun, tim HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji pelamar. Gaji yang dapat ditawarkan oleh tim HR adalah sebesar 20 juta. Sebagai manajer HR, kita perlu mengubah proposed salary dengan tawaran tersebut. Kita dapat melakukannya dengan mengubah status aplikan 2 menjadi contract proposal dan tambahkan proposed salary sebesar 20 juta. Ini adalah proposed salary yang kita bisa kasih, yaitu 20 juta. Lalu pelamar 2 menerima tawaran dan menandatangani kontrak. Karena sudah kita ubah ke stage selanjutnya, maka
akan ada muncul tulisan hired dengan warna hijau seperti ini. Selanjutnya adalah onboarding. Pelamar 2 akan bergabung di perusahaan pada 1 bulan setelah tanggal let. Sebagai manajer HR, kita akan menjadwalkan meeting dengan pelamar tersebut. Ini adalah jadwal meeting untuk onboarding junior accountant applicant 2. Selanjutnya adalah personal administration. Saat ini kita telah berhasil mendapatkan employee sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Sebagai manajer HR, kita perlu mendaftarkan aplikan 2 menjadi employee perusahaan PT kita dengan klik create employee pada halaman aplikan 2. Selanjutnya, isi field yang diperlukan. Untuk field yang sudah disediakan dari applicant akan langsung import ke employee ini, jadi yang diisi yang apabila yang masih kosong saja. Selanjutnya, data applicant dan employee sudah terhubung dengan dapat dilihat dari uh, halaman applications applicant 2 akan ada tulisan employee seperti ini yang tandanya dia berarti sudah memiliki employee pada UDU. Setelah kita mengisi data karyawan, ternyata pimpinan perusahaan menyatakan akan memecah Departemen Finance yang semula, Departemen Accounting menjadi satu dengan Departemen Finance. Akan tetapi, kedepannya akan dilakukan pemisahan departemen untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda. Oleh karena itu, kita buat departemen baru dengan nama Accounting dan strip NPM. Lalu untuk manajernya kita appoint yang aplikan 2 tadi dengan profil employee-nya. Dan berikut adalah tampilan departemen baru telah dibuat. Lalu kita ubah data departemen aplikan 2 yang sudah menjadi karyawan accounting dan finance menjadi accounting. Dapat dilihat departemennya sudah berubah menjadi accounting. Berikut adalah tampilan aplikan 2 yang sudah terdaftar sebagai bagian dari departemen accounting. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluation di profil aplikan. Field evaluation di profil aplikan dalam proses rekrutmen UDU digunakan untuk menilai kualifikasi dan kecocokan pelamar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ini penting karena memberi gambaran yang jelas tentang kemampuan dan potensi pelamar, membantu tim HR dalam pengambilan keputusan yang lebih objektif. Dengan evaluasi yang terstruktur, proses seleksi dapat berjalan lebih efisien dan efektif, memastikan bahwa kandidat yang tepat terpilih untuk posisi yang tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, pada halaman aplikan terdapat tombol Create Employee yang bisa kita gunakan untuk membuat employee yang langsung terhubung dengan profil aplikan. Mengingat dalam praktiknya jumlah pelamar bisa mencapai ratusan hingga ribuan, maka saya telah buat template untuk mengimpor master data pelamar dengan semua field yang terisi lengkap untuk 5 data pelamar baru. Dan berikut adalah master data applicants PT kita yang telah saya buat. Ini terdapat subject application, applicant's name, email, phone, mobile, LinkedIn profile, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.